Selamat datang kembali. Anda pernah nggak sih tiba-tiba setuju aja ngelakuin sesuatu atau beli barang terus baru mikir, loh kok tadi aku bilang iya ya? Kayak kayak ada tombol otomatis gitu yang kepencet. Nah, hari ini kita bakal kupas fenomena ini nih. Sumbernya dari ringkasan bab 1 buku psikologi klasik Robert Cialdini, Influence. Kita mau lihat kenapa sih otak kita sering ambil jalan pintas dan gimana ini bisa jadi ya celah persuasi. Tujuannya biar Anda semua lebih ngah, lebih waspada sama senjata pengaruh yang ada di sekitar kita. Persis. Jadi, fondasi yang dibahas di bab ini tuh intinya adanya pola perilaku otomatis dalam diri kita. Pola ini sebenarnya ngebantu banget loh buat hemat energi mental di dunia yang serba kompleks ini. Tapi ya itu, di sisi lain, jadi buka pintu buat orang lain buat mempengaruhi keputusan kita tanpa kita sadar sepenuhnya. Konsep kuncinya itu disebut response click-wir. Wir, kedengerannya kayak mesin gitu ya. Maksudnya gimana tuh analoginya? Bayangin aja gini, klik itu momen pas pemicu spesifik muncul. Sesuatu yang khusus gitu. Terus wir-nya, itu ya respons otomatisnya, kayak ada outer. Ada program atau rekaman perilaku standar yang langsung jalan gitu aja, begitu si pemicu tadi terdeteksi. Mirip kalau kita pencet tombol play di kaset lah, lagunya langsung muter kan? Otomatis. Oke, menarik. Saya baca sekilas di ringkasan, ada contoh dari dunia hewan yang lumayan ekstrim ya soal ini. Yang soal induk kalkun itu kan. Bener banget. Studi perilaku hewan atau etologi itu sering ngasih gambaran yang jelas banget soal respons otomatis ini. Induk kalkun contohnya. Dia kan protektif banget ya sama anaknya. Tapi ternyata pemicu utama perilaku keibuannya itu spesifik banget. Cuma suara cicit khas anak kalkun. Faktor lain kayak baunya atau tampilannya gitu, ternyata nggak gitu ngaruh. Bahkan ada eksperimen yang, wah ini nunjukin banget. Peneliti ngasih boneka musang kutub. Musang kutub ini kan musuh alaminya kalkun ya. Normalnya, si induk pasti nyerang dong. Tapi, pas boneka musang ini dipasangin rekaman suara cicit anak kalkun. Si induk malah nganggep itu anaknya sendiri. Malah dilindungin coba. Begitu suaranya dimatiin, wah langsung diserang lagi bonekanya. Jadi satu pemicu suara aja bisa ngalahin naluri alaminya yang lain. Kuat banget ya. Gila sih. Cuma gara-gara satu suara itu, luar biasa ya. Gimana satu pemicu bisa ngendaliin perilaku gitu. Berarti ini meskipun kita manusia lebih kompleks nih. Kita juga punya tombol otomatis, kayak gitu juga dong ya? Tepat. Kita juga punya mekanisme otomatis kita sendiri. Sering disebutnya jalan pintas mental atau heuristik. Coba deh bayangin, tiap hari kan kita dibanjiri informasi ya, harus bikin keputusan banyak banget. Nggak mungkin kan kita analisis setiap detail terus-terusan, capek otaknya. Makanya kita ngembangin semacam aturan praktis atau stereotip buat ngerespon situasi dengan cepat. Ini sebenarnya mekanisme bertahan hidup yang efisien kok di banyak situasi. Jadi semacam respons cepat yang kadang ya nggak bain detail dikit lah ya, biar nggak ribet. Contohnya di interaksi manusia gimana? Saya ingat ada eksperimen soal mesin fotokopi tuh. Nah, itu dia contoh klasik dari Ellen Langer. Jadi di eksperimennya, ada orang yang coba minta izin buat motong antrian mesin fotokopi. Pas dia ngasih alasan yang jelas, misalnya, permisi boleh saya duluan, saya cuma 5 lembar nih lagi buru-buru, ya sekitar 94% orang ngasih izin. Wajar lah ya, alasannya jelas. Nah, bagian paling menariknya nih, pas alasannya diganti jadi sesuatu yang sebenarnya nggak informatif sama sekali, kayak, permisi, boleh saya duluan, cuma 5 lembar karena saya harus bikin beberapa salinan. Kan semua orang di antrian juga mau bikin salinan ya. Tapi tahu nggak, tingkat kepatuhannya tetap tinggi banget, 93%. Wah, hampir nggak ada bedanya dong. Berarti kata karena itu sendiri ya yang jadi pemicunya. Seolah-olah otak kita otomatis mikir, oh ada alasan, gitu aja. Tanpa mikirin alasannya masuk akal apa enggak. Ini nunjukin banget ya, gimana program otomatis kita bisa jalan dalam banget. Sampai kadang ngelawan logika dasar gitu. Persis. Kata karena itu jadi kliknya yang langsung memicu where, yaitu kepatuhan. Nah, selain kata pemicu, ada juga stereotip yang sering kita pakai. Salah satu yang paling umum banget nih, mahal sama dengan bagus. Ada cerita menarik soal ini dari temennya Cialdini yang punya toko perhiasan. Oh iya, yang toko perhiasan di Arizona itu kan. Gimana tuh ceritanya? Penasaran nih.
Betul, jadi si pemilik toko ini punya banyak perhiasan Pirus, bagus-bagus, tapi kok ya nggak laku-laku, padahal lagi musim turis. Udah coba macam-macam cara, tetap aja sepi. Akhirnya pas dia mau pergi keluar kota, dia ninggalin pesan buat stafnya. Tulisannya kira-kira, semua perhiasan Pirus di etalase ini harganya X12. Maksudnya biar didiskon setengah harga gitu, biar cepet habis lah. Tapi stafnya salah baca. Bukannya dibagi dua, harganya malah dikali dua. Jadi, jadi 2 kali lipat dari harga awal. Dan tebak apa yang terjadi? Perhiasan yang tadinya nggak dilirik sama sekali, itu ludes kejual dalam waktu singkat. Serius? Luar biasa. Jadi para turis itu yang mungkin nggak gitu ngerti kualitas Pirus ya, otomatis nganggap harganya yang jadi mahal banget itu sebagai tanda kualitas gitu. Kemungkinan besar gitu. Mereka pakai jalan pintas mental, barang mahal pasti bagus. Kenaikan harga yang drastis itu jadi pemicu yang ngeaktifin persepsi kualitas. Ya terus beli deh. Ini nunjukin betapa kuatnya stereotip ini bisa ngaruh ke keputusan belanja kita. Nah, ini semua ngejelasin kenapa kita emang butuh jalan pintas mental ini ya buat berfungsi sehari-hari. Jadi ingat kutipan filsuf Alfred North Whitehead tuh. Oh, Anda ingat soal pernyataannya bahwa peradaban maju dengan memperluas jumlah operasi yang dapat kita lakukan tanpa memikirkannya. Ya, kutipan itu nunjukin sisi positifnya otomatisasi mental ini. Efisiensi. Kita bisa lakuin banyak hal rutin tanpa mikir keras, jadi kapasitas otak bisa dipakai buat hal lain yang lebih penting. Contoh sederhana lain, ya kupon diskon. Kita seringkali langsung nganggep itu untung kan? Nggak pakai ngitung ulang detail, hemat energi mikir. Tapi ironisnya justru karena efisien dan otomatis ini, kita jadi rentan juga ya. Kan kita nggak selalu sadar kapan pola ini aktif, jadi ada aja pihak lain yang bisa manfaatin. Tepat sekali. Cialdini nyebut mereka pengeksploitasi atau para profesional kepatuhan. Ya orang-orang yang kerjaannya emang persuasi. Penjual, pengiklan, politisi, penggalang dana, macam-macam lah. Mereka ini sengaja atau enggak belajar cara neken tombol otomatis kita buat dapetin persetujuan. Ini ngingetin saya sama fenomena mimikri di alam. Mimikri, maksudnya yang niru-niru buat nipu gitu. Iya, bener. Di alam kan ada makhluk yang evolusinya bikin dia bisa niru sinyal atau tampilan spesies lain buat keuntungan sendiri. Contohnya, ada kunang-kunang betina pembunuh dari genus Photuris. Dia bisa niru pola kedipan cahaya dari betina spesies lain, Photinus. Nah, pejantan Photinus yang lihat kedipan itu kan ngiranya betina sejenis ya, jadi dia deketin mau kawin. Malah jadi santapan si betina Photuris tadi. Dia niru pemicunya pola kedipan buat dapat respon yang diinginkan, pejantan mendekat. Licik ya? Wah, kayak penipu ulung di alam liar ya. Nah, gimana kita lihat eksploitasi serupa di pola otomatis manusia? Balik lagi ke cerita toko perhiasan tadi, setelah si pemilik toko sadar nih, kalau naikin harga drastis malah bikin barangnya laku keras gara-gara stereotip mahal sama dengan bagus, dia mulai sengaja pakai taktik itu. Barang yang susah laku nggak lagi didiskon, malah dinaikin harganya tinggi banget. Udah bukan kebetulan lagi, tapi jadi strategi sadar buat manfaatin jalan pintas mental pembeli. Oke. Jadi selain respon umum, klik, dan stereotip tadi, ada satu lagi nih senjata pengaruh spesifik yang dibahas di awal buku ini. Namanya prinsip kontras. Kayaknya ini dasar banget deh. Intinya apa sih? Prinsip kontras ini emang fundamental banget dan kerjanya di persepsi kita. Intinya gini, cara kita nilai sesuatu itu sering banget tergantung sama apa yang kita alami tepat sebelumnya. Kalau ada dua barang atau hal disajiin berurutan dan yang kedua ini cukup beda dari yang pertama, kita cenderung ngelihat perbedaannya tuh lebih besar dari yang sebenarnya. Contoh paling gampang deh, coba angkat benda ringan dulu, terus langsung angkat benda berat. Benda berat itu bakal kerasa lebih berat dibanding kalau Anda angkat gitu aja tanpa didahului yang ringan. Atau contoh klasik lain, celupin satu tangan ke air dingin, satu lagi ke air panas. Habis itu, masukin dua-duanya ke air suhu ruangan biasa. Tangan yang dari air dingin bakal ngerasa air itu panas. Sementara tangan yang dari air panas bakal ngerasa air itu dingin. Persepsi kita tuh relatif dipengaruhi kontras sebelumnya. Oke, masuk akal. Terus kenapa Cialdini nyebutnya punya gaya jujitsu? Apa hubungannya sama bela diri? Kok bisa?
Analoginya gini, jujitsu itu kan seni bela diri yang fokusnya pakai kekuatan lawan buat ngalahin lawan itu sendiri ya, bukan ngadu tenaga langsung. Nah, prinsip kontras ini kerjanya mirip. Dia nggak maksa, nggak ngadu argumen, tapi dengan halus manfaatin cara kerja alami persepsi kita. Orang yang pakai prinsip ini cuma perlu ngatur urutan penyajian informasi atau pilihan dengan pinter aja, buat nyiptain efek kontras yang dia mau, tanpa perlu tenaga ekstra. Kekuatannya itu datang dari kontras itu sendiri yang emang udah ada di psikologi kita. Paham. Jadi manfaatin momentum psikologis yang udah ada ya. Di mana aja nih kita bisa lihat prinsip ini diterapin? Kayaknya ada di mana-mana ya kalau kita perhatiin. Sering banget. Mungkin kita sendiri sering jadi korbannya tanpa sadar loh. Di toko baju misalnya, penjual yang pinter biasanya nawarin barang paling mahal dulu. Misalnya Anda cari setelan jas, terus akhirnya setuju beli yang harganya katakanlah 7 juta rupiah. Nah, abis itu, kalau si penjual nawarin kemeja atau sweater harga 1,4 juta rupiah, harga segitu bakal kerasa jauh lebih ringan gitu, dibanding kalau ditawarin di awal. Coba bayangin dibalik, ditawarin sweater 1,4 juta dulu, mungkin Anda mikir-mikir kan, terus lihat jas 7 juta, wah kerasa makin mahal lagi pasti. Bener banget itu. Saya jadi ingat teknik ini mirip juga kalau kita ditawarin garansi tambahan pas beli barang elektronik mahal atau asuransi perjalanan pas udah pesen tiket pesawat. Harganya jadi kerasa kecil gitu ya dibanding transaksi utamanya. Nah, itu contoh bagus. Itu pakai prinsip kontras juga. Agen real estate juga sering banget pakai ini. Mereka mungkin sengaja nunjukin beberapa properti umpan dulu. Rumah yang kurang menarik atau harganya kemahalan gitu. Tujuannya biar properti yang sebenarnya pengen mereka jual, yang mungkin harganya juga tinggi, tapi kondisinya lebih oke, jadi kelihatan jauh lebih bagus dan harganya lebih masuk akal. Kan udah lihat pembanding yang jelek tadi. Dan di dealer mobil juga ya. Biasanya kan harga mobilnya dulu dinego. Betul. Setelah harga mobil utamanya disepakatin, angka yang gede kan, itu baru deh mereka nawarin tambahan. Kayak audio custom lah, lapisan anti karat, paket servis, macam-macam. Biaya beberapa juta buat tambahan itu bakal kerasa relatif kecil dibanding harga ratusan juta mobil yang baru aja Anda setujuin. Padahal, kalau biaya tambahan itu ditawarin di awal atau misah gitu, mungkin kita bakal lebih kritis mikirinnya. Wah, ini bener-bener strategi yang halus tapi efektif banget ya. Bisa ngubah persepsi nilai kita tanpa kita sadar sepenuhnya. Dan prinsip ini nggak cuma di dunia komersial aja loh. Ada satu contoh penerapan yang cerdik banget dalam komunikasi pribadi, yaitu cerita soal surat mahasiswi namanya Sharon ke orang tuanya. Oh iya, cerita surat itu. Cukup dramatis kalau nggak salah ya. Gimana persisnya si Sharon ini pakai prinsip kontras? Jadi Sharon ini nulis surat ke orang tuanya, dimulai dengan rentekan kabar buruk yang, wah, pasti bikin orang tuanya shock berat. Dia cerita asramanya kebakar, dia mesti lompat dari jendela, gegar otak, dirawat di rumah sakit. Terus dia bilang ketemu petugas SPBU pas kebakaran, jatuh cinta, taunya hamil, kena infeksi pula, pernikahannya tertunda, calon suaminya pengangguran. Pokoknya bencana banget deh ceritanya. Ya ampun, itu benar-benar mimpi buruk buat orang tua manapun. Terus intinya apa? Ngebangun kontras yang ekstrim banget ini, di paragraf berikutnya, si Sharon ngungkapin kalau semua cerita mengerikan tadi kebakaran, gegar otak, hamil, infeksi, itu nggak bener. Bohong semua. Karangan dia aja. Tapi, lanjutnya, ada kabar buruk yang beneran. Dia dapat nilai D di kimia dan F di sejarah Amerika. Dia nutup suratnya dengan harapan orang tuanya bisa lihat nilai D dan F itu dalam perspektif yang benar. Astaga, cerdik banget. Jadi dia sengaja bikin kontras super negatif pakai berita bohong, biar nilai jeleknya yang asli itu kerasa kayak, ya nggak parah-parah amat lah dibanding skenario horor tadi. Wah, contoh ini cerdik sekaligus, agak ngeri juga ya dampaknya. Benar-benar nunjukin gimana kita bisa dimanipulasi cuma dengan ngatur urutan informasi. Tepat sekali. Sharon ini secara efektif memanipulasi persepsi orang tuanya pakai prinsip kontras. Dibanding kemungkinan anak yang ngalamin semua bencana tadi, ya nilai D dan F mungkin jadi kerasa lega gitu ya. Ini contoh ekstrim gimana prinsip kontras bisa dipakai dalam hubungan antar pribadi. Kadang mungkin kita lakuin tanpa sadar juga pas nyoba ngalusin berita buruk. Jadi, kalau kita rangkum ya pembahasan kita dari ringkasan bab pertama influence ini, otak kita itu secara alami pakai jalan pintas. Klik, wear, dan stereotip. Mahal sama dengan bagus. Kita lihat tadi gimana kerjanya lewat contoh mesin fotokopi sama toko perhiasan.
Nah, jalan pintas ini, meskipun berguna, bisa dieksploitasi. Salah satu teknik eksploitasi yang kuat itu ya prinsip kontras, yang mainin persepsi relatif kita, kayak di kasus penjualan retail, properti, mobil, sampai ya surat cerdiknya si Sharon tadi. Betul. Jalan pintas mental ini emang bagian dari cara kerja otak kita, dan seringkali sangat membantu. Tapi ya itu, kesadaran itu kuncinya. Memahami mekanisme kayak respons otomatis dan prinsip kontras ini tujuannya bukan biar Anda jadi manipulator ya, tapi justru biar Anda lebih waspada sebagai target persuasi. Dengan ngenalin potensi pemicu ini, Anda jadi punya jeda buat nanya ke diri sendiri. Ini aku setuju beneran karena logikanya oke dan sesuai kebutuhanku, atau jangan-jangan ada senjata pengaruh nih yang lagi bekerja. Nah, ini mendawa kita ke pertanyaan reflektif nih buat Anda renungkan setelah ini. Coba deh perhatiin interaksi Anda sehari-hari. Pas belanja, di kantor, atau bahkan pas ngobrol santai aja. Pas Anda ngerasa ada dorongan buat setuju, buat beli, atau bereaksi dengan cara tertentu, bisa nggak Anda coba identifikasi senjata pengaruh apa yang mungkin lagi aktif? Apakah itu prinsip kontras, atau penggunaan kata pemicu, stereotip, atau mungkin ada prinsip lain yang diam-diam ngebentuk keputusan Anda? Sesuatu buat direnungkan lebih dalam nih. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya ya.